Halo guys, assalamualaikum, selamat sore. Ya, saatnya video lagi nih. Tadi aku udah buat video nih tentang saya menjawab pertanyaan teman saya ya, yang kenapa sih bercerai gitu ya, apa masalahnya itu ya. Dan ini ya, sekarang saya buat video lagi nih tentang kenapa saya belum menikah gitu ya. Ini setiap hari itu ada pertanyaan dari tetangga saya sama justru saudara-saudara saya gitu ya, yang di kampung, bukan di sini. Kalau di sini tuh kayaknya orang tuh nggak begitu mencampuri itu ya, justru mereka malah menasihati saya, hati-hati kalau diajak nikah sama orang. Kalau ada yang maksudnya ada yang nasihatin gitu sih, jangan sampai terulang kedua kalinya gitu ya. Lebih baik hidup sendiri daripada hidup sama orang yang hanya mau numpang hidup, atau pokoknya yang kurang bertanggung jawab gitu loh ya. Terus terang bukan mencari yang sempurna ya, sebab nggak ada yang sempurna. Kalau saya, pemikiran saya gini, ini sebenarnya menjadi tekanan buat diri saya sendiri ya. Terus terang ya, saya tertekan dengan pertanyaan ini. Saya sama kodong saya tanya pertanyaan, kok betah sih menjanda, kok betah mulai dewi, tak pengen kopi dibujuk, tak pengen kopi urip dikeloni. Ternyata kalau pemikiran orang itu menikah hanya untuk hidup kelonan aja, tuh buat apa sih menikah? Orang menikah itu enaknya cuma kelonan doang. Kalau udah keluar dari kamar tuh otak itu udah, kepala udah rasanya pecah ya. Bener, apalagi punya suami yang leleh luah itu maksudnya bekerja dapat duit segitu ya, pandai-pandai kamu mengatur gitu ya. Banyak suami yang laki-laki di luar sana yang mementingkan rokok daripada kebutuhan dapur, daripada kebutuhan keluarga gitu ya. Akhirnya banyak istri yang mereka berjuang sendiri, bekerja sendiri, bahkan banyak istri yang banyak hutang di sana sini, akhirnya menjadi kejar-kejar sama kolektor lah, menjadi rentenir lah, ditagih hutang dari sana sini gitu ya, karena untuk menutupi kebutuhan keluarga. Dan suami nggak mau tahu gitu ya, padahal dia ikut makan di hutangan itu. Yang ini saya mau cerita sebab pertanyaan yang gini ya, kapan mau nikah lagi? Lihat tuh, dia udah nikah lagi padahal dia menjanda baru berapa bulan. Ya setiap orang kan pemikirannya beda-beda ya, setiap orang tuh pemikiran beda-beda. Ada yang orang mau cerita masalah-masalah ke orang lain, bahkan semua orang itu tahu, yang orang yang nggak harus tahu jadi tahu. Kalau saya itu nggak mau seperti itu ya. Saya terus terang, saya selektif gitu ya. Saya itu bukan saya mau cari yang sempurna tuh enggak. Saya ini bukan kapok tuh enggak ya. Ya kalau dikatakan saya kapok, ada orang. Nah, kalau dikatakan saya kapok tuh ya, saya kapok dengan laki-laki yang mempunyai rasa tanggung jawabnya memang kurang gitu. Ya saya nggak minta sih setiap hari atau sebulan tuh saya dikasih nafkah berpuluh-puluh juta, enggak gitu. Kalau udah tahu dia nggak pinter nafkah gitu ya, harusnya tahu diri dong, bantu kerjaan di rumah gitu. Jangan nafkah tuh nggak ada, kurang, terus dia nggak mau tahu kerjaan rumah, bawa kerja rumah, masak, nyapu, ngepel, nyuci baju, gosok, ngurus anak, itu pekerjaan istri. Dan istri kerja harus mengerjakan semuanya. Penghasilan istri sama suami lagi besar penghasilan istri. Dan bahkan ada yang laki-laki gini loh, kamu aja bisa nyari duit, ngapain minta duit sama aku gitu. Itu saya paling benci dengan laki-laki yang punya sifat seperti itu ya. Bisa-bisanya dia makan hasil keringat istri, sedangkan duit sendiri itu untuk senang-senang sendiri. Banyak laki-laki di luar sana loh yang sanggup karena makanan di rumah tuh mungkin dia bosan, dia bisa makan di luar enak-enak tanpa bawa istri dan anak. Itu ada laki-laki yang seperti itu, dan saya laki-laki seperti itu memang saya nggak suka. Makanya saya belum menikah sampai sekarang tuh, karena selepas saya pisah sama suami saya
Saya memang pernah punya pacar ya, beda agama, memang beda agama, tapi dia itu menghargai saya. Dia itu justru banyak menasehati saya. Kan saya nggak menikah sama dia, mungkin yang satu memang nggak jodoh, dua beda keyakinan gitu, dan dia menghargai saya sebagai orang Islam. Selama berpacaran sama dia, memang dia itu nggak pernah memanfaatkan saya, baik dari duit, dari fisik saya, dia itu nggak memanfaatkan. Justru karena dia itu orang berilmu, dia lebih muda dari saya, dari didikan keluarga memang bagus untuk menghargai wanita, itu memang bagus. Dia mencontoh sifat bapaknya yang begitu menyayangi ibu dia ya. Dan saya suka kalau saya perhatikan ya, bapak dia itu selalu menasihati. Di belakang saya pernah mendengar, saya pernah diajak ke rumah dia karena dia bukan orang Islam ya. Waktu saya itu sama buat mie itu ya, dia nasihatin saya, nasihati anaknya gini, kamu jangan pernah biarkan wanita itu di dapur sendirian. Kalau kamu ada di rumah, kamu tinggalkan HP kamu tinggalkan handphone kamu tinggalkan laptop kamu, apa yang kamu hobi kamu itu kamu tinggalkan. Bantu istri kamu di dapur, biar istri itu bahagia. Gitu bapaknya pacar saya dulu pernah ngomong kayak gitu, sampai saya tuh pernah nangis sendiri ya. Karena gini, saya dipertemukan dengan orang yang baik, keluarga yang baik, tapi kok beda keyakinan gitu. Memang di dekat keluarga itu baik banget, dan aku cerita semua masalah-masalah sama dia, dia bisa nasihatin gitu. Dan apa namanya masalah dari kecil itu ya, dan ayah sama ibunya itu, bapak sama ibu dia itu nasihatin dia gini, dia itu terluka dari kecil, gak punya ibu dari kecil, jaga dia, lindungi dia, jodoh nggak jodoh itu urusan kamu sama Tuhan, jangan sampai membolehkan luka di hati dia. Itu yang saya. Dan kok mau cari laki-laki yang seperti itu di sini nggak ada. Saya bukan nggak ada ya, saya belum menemukan gitu yang benar-benar ikhlas sama saya, benar-benar peduli sama saya, menghargai saya gitu. Saya tuh kalau diajak ke rumah dia tuh, pokoknya saya mendengar, banyak yang saya dengar nasihat dari orang tua dia, untuk nasihat orang tua dia itu untuk dia, untuk tentang menjaga saya itu, jangan sampai melukai saya, jangan sampai membuat saya trauma atau keburukan tentang dia. Kalau memang kamu nggak jodoh sama dia, biar dia mengingat semua kebaikan kamu. Jangan sampai kamu misalnya nggak jodoh sama dia, putus sama dia itu karena kamu melukai dia. Dia bapak sama ibu itu menasihati seperti itu. Dan setiap orang ya, kalau pernah ketemu sama orang seperti itu, nggak jodoh, pacak cari orang seperti itu gitu. Walaupun dulu dia kan orang Cina ya, di Malaysia ya, nggak suka anaknya itu couple atau pacaran sama orang Indonesia, yang orang Indonesia atau orang yang beragama Islam, memang nggak suka. Tapi saya nggak tahu kenapa dia jadi suka sama saya, orang tuanya itu. Saya nggak bilang, saya memang cerita, saya bukan cerita sama dia tentang kehidupan saya dari kecil sampai besar. Itu bukan minta simpati, itu enggak. Tapi dia memang